Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih disampaikan kita bersama satu. Salam satu jiwa. Ngono sih rek. Nggih, matur nuwun buat bapak-bapak apa iki? Bapak dari Rizgo, bapak-bapak kepolisian, TNI, Polri, Gus. Mungkin ada Yai juga. Terima kasih banyak sekali lagi pada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak-bapak juga karena telah mengundang di acara Wayahe Ngaji bareng Rizgo, mengundang keluarga besar Malang Tattoo Community. Tepuk tangan dulu buat Rizgo dan semua jajarannya yang sudah support kita. Nah, sekarang nama saya, perkenalan dulu ya, nama saya Bagus. Rumah saya Gadang, Lori Pasarindo ya. Studio saya di Leonting Malang. Kalau di IG ada yang penasaran sama wajah saya, wonge opo, karyane opo, ikut aja di IG-nya di Leonting Malang. Saya mewakili keluarga besar Malang Tattoo Community, mungkin punya pertanyaan buat Yai, buat Gus, buat jajaran polisian, dan mungkin ada orang pemerintahan di sini yang ingin kami pertanyakan selama ini sampai hari ini yang belum terjawab oleh pemerintah. Hampir semua orang di Indonesia tahu bahwa tato itu sudah memasyarakat, Pak. Terus juga tato itu punya sejarah yang panjang di Pulau Mentawai sebagai salah satu pulau tertua yang diakui dunia. Kalimantan juga diakui dunia sebagai pencipta budaya tato, sebagai pelaku sejarah turun-temurun sampai sekarang. Nah, terus posisinya hari ini yang ingin kami tanyakan, tato itu di pemerintahan atau di dinas pendidikan kebudayaan atau di pariwisata, bisa nggak bapak-bapak menjelaskan tato ini masuk ke seni yang mana gitu loh, Pak? Karena kami juga berjuang di seni, walaupun medianya di kulit, bukan berarti kami cuma mau nunjukin, iki lah aku tatuan nogo sangar, iki aku tatuan singo sangar, bukan seperti itu sebenarnya. Jadi kami ingin penjelasan, mungkin dari bapak-bapak bisa menjelaskan tato itu di
bidang mana Pak di departemen pemerintahan? Karena ada departemen seni budaya, itu bisa nggak dimasukkan ke sana? Kami ingin penjelasan, monggo. Terima kasih. Mas apa jenenge? Mas Bagus. Bagus. Padha ono use lho apa iki. Tadi pada intinya kalau tadi pertanyaannya dari Mas Bagus bahwa tato itu masuk bidang apa di pemerintahan, kayaknya ya nggak ada. Cuman gini, apa namanya, jenengan tentunya kan punya komunitas tato deh. Itu mempunyai kemampuan apa kira-kira, misalkan jenengan punya kesenian tapi grupnya warga tato semua, itu kita bisa masukkan di pariwisata Mas gitu loh. Jenengan nanti bisa melakukan sertifikasi ke dinas pariwisata, bisa nanti akan ada anggaran setiap tahunnya untuk membiayai apa yang menjadi yang sama tampilkan itu apa gitu loh. Jadi kalau sampai dari anggota tato masuk pemerintahan di bidang apa ya kan Mas, semua kita menganggap warga ini sama. Nah, dari zaman tatuan nggak tatuan podo ae. Kalau bagi saya tato itu seni nek ngono to. Nggih. Apalagi yang belum ditanyakan. Lho kok iya ya kowe? Maksudnya tato itu bisa dimasukkan di seni apa tidak? Loh ya iso, cuman gini loh, kalau jenengan bilang tato itu bagian apa ya, terserah kemampuan jenengan apa. Jadi gini, tadi di Disnaker ataupun di Disperindak itu ada program yang untuk mengakses apa yang menjadi kemampuan jenengan, keterampilan jenengan. Jadi tato itu kaman kumpulno warga tato sapa ae. Aku sama kepengin opo lah, ini kan seni budaya secara seni nasional. Yo lek tato bagian apa ya gak ono. Masuk ke Australia gitu ya gak ono ya. Terus siapa? Ya. Terus ngeten Pak, selama ini tato juga apa ya? Ya kayak yang dibilang tadi, kita nggak ada yang marginal, kita nggak ada yang tersisih. Nah, bisa nggak Bapak sinten jenengan? Bapak Daniel sebagai anggota DPRD atau DPR membantu masyarakat untuk mengakui bahwa tato itu adalah bagian dari seni di Indonesia, seperti itu Pak. Karena kita tahu kami dari Malang Tato Community, dari komunitas tato di Indonesia juga udah banyak yang udah berprestasi, bukan hanya di Indonesia Pak, di luar negeri kita udah ada yang diakui sebagai juri internasional, banyak yang juara, membawa harum nama Indonesia. Bapak sebagai salah satu orang pemerintahan bisa nggak memberi pencerahan dikit lah buat masyarakat yang terlalu mencibir kami orang bertato, wong tatoan ini tok penggaweane ini segala macam. Jadi kami minta support juga kalau memang dengan kesel makan loh Pak. Jadi memberi pembelajaran pada masyarakat juga supaya tato itu diakui sebagai salah satu seni budaya yang udah ada turun temurun sampai hari ini dan kami teruskan seperti itu. Berikut. Nah, yang saya maksud begitu Mas. Jadi pada intinya sama jangan merasa tersisih, terminoritaskan, jangan. Semua sama. Kalau jenengan menganggap itu seni, monggo. Yang jelas kami sebagai Muslim, tato itu memang nggak dibolehkan. Tapi kalau memang jenengan punya keinginan untuk tato sebagai seni, monggo. Cuman kalau mengenai kemampuan, keterampilan itu kita bisa mengakomodir gitu Mas. Nanti saya sangat apresiasi yang jenengan sebutkan tadi bahwa ada salah satu contoh warga tato itu menjadi juri ataupun apa, itu yang memang kita akomodir. Kalau memang itu misalkan jenengan cenderung ke seni, ya mungkin saya akomodir ke dinas pariwisata. Kalau jenengan mau keterampilan batik atau apa, misalkan ini itu sebenarnya ataupun ke Disnaker. Ya, mungkin itu yang lain ada lagi dari teman-teman tato. Mungkin kalau masih ada lagi. Iki lewat gak tato koyoke luwe iki. Asine wong pinter kabeh asine ya. Iya betul. Macane. Jenengan iki. Ojo angkat buku karo telu. Kecil ya wis saya telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ini tentang masalah pekerjaan. Karena
sering apa kayak instansi atau apapun banyak yang tidak menerima orang yang bertato kerja. Nah itu, dan itu saya kira itu termasuk diskriminasi. Terus seandainya peraturan-peraturan seperti itu misalkan dihilangkan, alangkah baiknya. Karena saya merasa orang-orang bertato juga banyak yang juga berkarya. Karena tidak dengan tato tidak menutup kemungkinan bahwa mereka bisa berprestasi. Gitu. Terima kasih. Takonannya gitu ya. Kalau yang saya tahu Mas ya, saya selama menjabat 2 periode menjadi anggota dewan itu tidak ada perda ataupun aturan kalau tato itu dilarang untuk menjadi seorang pegawai, itu tidak ada. Sing dadi permasalahan itu lek sampean ditato pas dirai iki tutupi opo. Lek lanang usah dijilbaban enggak mungkin. Lek tangan sampean iso gawe lengan panjang ataupun celana panjang. Yang jelas enggak ada itu. Jadi selama yang saya ketahui enggak ada kalau yang warga tato itu enggak boleh masuk. Yang jelas dimasuk perusahaan ataupun instansi terkait instansi itu yang paling ditentukan mungkin dari keterampilan ataupun kemampuan. Nanti kalau jenengan memang ada kesulitan masalah mau ke instansi ataupun perusahaan, jenengan karena tato nggak bisa masuk, mungkin bisa konfirmasi ke saya lah selaku anggota dewan ataupun Mas Jun. Ya, terima kasih Abah Daniel, luar biasa. Tepuk tangan dulu yang meriah. Kasih tepuk tangan dulu. Baik. Ini mungkin ada ucapan terima kasih dari Rizko untuk Ustadz atau Yai Ahmad Zen yang nanti akan diserahkan oleh komunitas tato Malang.